Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dimanapun kita berada, selamat mengikuti ibadah Minggu Biasa GKJ Pekalongan 15 November 2020 dengan tema saling membangun dalam ketaatan. Sebelum ibadah kita mulai, marilah kita masuk ke dalam saat teduh. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita awali ibadah ini dengan menyanyikan nyanyian pembuka dengan Kidung Jemaat nomor 1, bait yang pertama. Haleluya, pujilah Allah yang agung, Maha Esa, dan seterusnya. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Pujilah Allah yang agung, Maha Esa, dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini dilayankan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya damai sejahtera dari Allah ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Jemaat dipersilahkan kembali duduk. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kita merayakan ibadah pada hari ini dengan sebuah tema saling membangun dalam ketaatan. Dan mari kita memasuki ibadah dengan penuh kesungguhan dan kita belajar bersama-sama sebagai komunitas yang saling membangun dalam ketaatan kepada Allah kita. Mari kembali memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 1 baitnya yang kedua. Haleluya, pujilah. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah.
tifa dan kendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita memasuki doa pertobatan. Mari saya hantarkan. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga yang mulia, Allah yang maha kasih yang selalu kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, kami jemaat-Mu semuanya mengucapkan rasa syukur kami kepadamu atas segala anugerah dan berkat-Mu sampai saat ini. Bapa, dan pada saat ibadah ini kami semua mengakui bahwa hidup kami belum bisa melakukan apa yang Kau kehendaki melalui firman-Mu untuk mengasihi sesama terlebih kepada Tuhan. Oleh karena kelemahan dan kekurangan hidup kami, hati kami yang penuh kelemahan. Untuk itu Bapa, dengan penuh kerendahan hati kami semua memohon ampun segala kekurangan dosa kami. Dan kami kiranya tetap dibimbing oleh Tuhan. Tuhan selalu menuntun dan menguatkan kami agar hidup kami dapat sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kami dan agar kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu memuliakan nama Tuhan. Doa pertobatan ini kami mohon hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita nyanyikan nyanyian pertobatan dari Kidung Jemaat 44 bait 1 dan 2. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, dan seterusnya. Saudara-saudara diundang untuk bersama-sama berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan
Kita yakin bahwa Tuhan Allah mengasihani kita orang-orang yang berdosa karena kita telah bertobat kepadanya. Berita anugerah diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan 10. 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan 10, beginilah bunyinya. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara, betapapun kita melakukan berbagai macam pelanggaran dan dosa, namun Allah di dalam Kristus memberikan anugerah keselamatan kepada kita sekalian. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 44 baitnya yang ke-5 dan yang ke-6. Tuhan kasihanilah. Saudara-saudara, dipersilahkan kembali duduk. Mari kita berdoa menyambut firman Tuhan. Saya hantar. Tuhan Allah, sumber segala pengasihan yang telah menebus dosa-dosa kami. Kami rindu agar kehidupan kami sungguh-sungguh kami persembahkan demi kemuliaan nama-Mu. Maka Tuhan, kami mohon Engkau membimbing kami, menerangi langkah kehidupan kami melalui sabda-Mu pada hari ini. Mampukanlah kami agar tidak hanya menjadi para pendengar, melainkan sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami yakin Roh Kudus-Mu akan Engkau curahkan agar kami mampu melaksanakan firman Tuhan. Ya Allah, bersabdalah, kami siap untuk menerimanya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita simak bersama sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang dicatat dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri,
yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepada aku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Saudara-saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan, yang merenungkan, lebih-lebih yang melaksanakan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sedang berada di sebuah lokasi. Tempat ini dulunya adalah sebuah bukit yang hijau, namun setelah sekian bulan bukit itu dikeruk. Pengerukan tanah ini digunakan untuk pembangunan jalan tol Trans Jawa. Juga digunakan untuk membangun tanggul dalam rangka mengatasi rob di kota Pekalongan. Lihatlah bahwa
pembangunan jalan tol, pembangunan tanggul rob memang sesuatu yang sangat penting dan ada banyak manfaatnya. Namun memang terkadang dalam rangka membangun sesuatu dibutuhkan sebuah pengorbanan. Dan alam ini adalah salah satu korban dari pembangunan itu. Namun semoga lahan ini segera dihijaukan kembali agar bisa menjadi lahan yang produktif dan tidak menambah krisis ekologi yang sudah sangat banyak dan berkepanjangan di negeri kita Indonesia. Nah, berbicara soal pembangunan, hari ini kita juga merenungkan firman Tuhan dengan tema saling membangun dalam ketaatan. Nah, bagaimana kita belajar untuk membangun kehidupan kita tanpa harus merusak? Saling membangun tanpa harus saling melukai. Membangun tanpa harus saling merugikan. Namun membangun dalam ketaatan. Tentu saja ketaatannya adalah ketaatan kepada Allah. Nah, bacaan kita tadi yang ditulis di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30 berkisah tentang sebuah perumpamaan tentang talenta. Nah, dari kisah ini kita akan belajar bagaimana hidup saling membangun dalam ketaatan. Nah, saudara-saudara, perlu saya jelaskan bahwa talenta dalam bacaan Injil kita itu adalah sebuah satuan mata uang dari bangsa Yunani. Talenta adalah mata uang Yunani yang nilainya adalah sebesar 6.000 dinar. 1 dinar itu setara dengan upah pekerja dalam 1 hari. Juga upah seorang serdadu dalam 1 hari. Itu adalah 1 dinar. Jadi kalau 6.000 dinar berarti dikalikan 6.000. Kalau kita bayangkan upah pekerja dalam 1 hari di kehidupan kita zaman sekarang, ya sekitar 100.000 sampai 125.000. Kita ambil rata-rata katakanlah 100.000. Berarti kalau kita membayangkan berapa banyak uang yang besarnya 1 talenta, itu adalah sebesar 100.000 dikalikan 6.000. Berarti kurang lebih 1 talenta itu seharga 600 juta rupiah. Sungguh jumlah uang yang sangat besar. 1 talenta kalau dikurskan kurang lebih sebanyak 600 juta rupiah. Nah, memang talenta selain ukuran uang juga adalah ukuran berat yang beratnya kurang lebih 3.000 shikal atau 34,2 kg. Namun dalam konteks Injil Matius 25, talenta berwujud uang yang nilainya 1 talenta kurang lebih 600 juta rupiah. Ada 3 hamba yang diberikan kepercayaan oleh tuannya sebesar 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Kalau 1 talenta itu 600 juta, berarti kalau 2 talenta itu kurang lebih 1,2 miliar. Kalau 5 talenta kurang lebih senilai 3 miliar rupiah. Jadi bayangkan betapa kayanya tuan itu dan betapa banyaknya uang yang harus dikelola oleh 3 hamba. Masing-masing mendapatkan sejumlah talenta sesuai dengan kebutuhan dan juga perannya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat bacaan kita pada hari ini, apa yang membuat hamba-hamba itu dinilai baik dan setia oleh Sang Tuan, dan apa yang membuat hamba yang menerima 1 talenta itu dinilai sebagai hamba yang jahat dan malas. Hamba yang menerima 5 talenta, kurang lebih 3 miliar itu, menjalankan uangnya. Ia mengembangkan dengan aktif dan akhirnya mendapatkan laba 5 talenta. Hal yang sama juga dilakukan oleh hamba yang mendapatkan 2 talenta, kurang lebih 1,2 M. Ia menjalankan uangnya dan beroleh laba 2 talenta. Kedua hamba ini mengembalikan uang itu kepada tuan
ketika sang tuan itu kemudian pulang dari bepergian jauh ke luar negeri dalam waktu yang lama. Nah, kepada dua hamba itu sang tuan berkata, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." Tanggung jawab dalam perkara yang kecil, maka akan diberikan kepada mereka berdua tanggung jawab dalam perkara yang besar. Itu adalah penilaian yang positif dari sang tuan kepada dua hamba yang menjalankan uangnya dengan aktif, dengan kreatif, dan penuh dengan tanggung jawab. Namun kita lihat apa yang dikatakan oleh sang tuan kepada hamba yang hanya beroleh 1 talenta tadi. Tuan itu berkata di ayat yang ke-26, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Dari hamba yang baik dan setia diperlawankan dengan hamba yang jahat dan malas." Mengapa? Karena hamba yang satu tadi tidak melakukan apapun kecuali menguburkan uang sebanyak 1 talenta. Dan dia tidak menghasilkan apa-apa secara produktif. Dia tidak mengembangkan kehidupannya secara kreatif. Nah, saudara-saudara, dari perumpamaan ini, kita belajar tentang sebuah sikap yang penting untuk kita miliki sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Kristus. Perumpamaan tentang kerajaan surga, itu berarti kita diingatkan tentang bagaimana kita hidup di dalam Kristus sebagai umat yang percaya kepada Allah. Kita hidup dalam kerajaan surga, dan kita itu ibarat hamba-hamba yang oleh Tuhan diberikan sebuah kepercayaan, entah 1 talenta, 2 talenta, atau 5 talenta. Artinya, kita semua oleh Tuhan diberikan tanggung jawab untuk menjalankan kehidupan ini, untuk mengembangkan kehidupan kita, untuk menjadi aktif, kreatif, dan tidak hanya menjadi diam dan pasif. Apalagi sampai justru merusak. Nah, bagaimanakah kita mesti belajar bertanggung jawab dalam kehidupan kita atas hidup yang dikaruniakan Tuhan kepada kita? Kita harus ingat bahwa yang penting yang dinilai oleh sang tuan dalam perumpamaan ini adalah tanggung jawab untuk mengelola berkat dari Tuhan. Tanggung jawab untuk mengelola kehidupan kita, pemberian Tuhan. Nah, bagaimana kita kemudian belajar untuk merefleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari perumpamaan tentang talenta, lantas sikap apa yang perlu kita wujudkan sebagai orang-orang yang belajar taat kepada Kristus? Bagaimana sikap bertanggung jawab yang dikehendaki oleh Tuhan? Nah, talenta tadi sudah dijelaskan adalah sejumlah uang yang sangat besar yang dipercayakan sang tuan kepada hambanya. Nah, saudara-saudara, bukankah Tuhan Allah kita juga telah mempercayakan segala sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita masing-masing? Coba sekarang kita ingat, apa hal yang paling berharga yang kita miliki sebagai umat Allah? Itulah, tanda kutip, talenta yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, yang harus kita kelola dengan penuh tanggung jawab. Barangkali talenta itu berupa tubuh kita, kesehatan kita. Sudahkah kita bertanggung jawab merawat, menjaga tubuh kita? Sudahkah kita merawat, membangun tubuh kita dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab? Di masa pandemi seperti sekarang ini, tentu sangat penting bertanggung jawab atas kesehatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Kesehatan sungguh sangat berharga dan sangat mahal
harganya. Atau barangkali talenta dari Allah itu berupa kepandaian yang juga dianugerahkan dan dipercayakan kepada kita. Bagaimana selama ini kita mempergunakan kepandaian kita? Apakah kita gunakan untuk kepentingan banyak orang, membangun kehidupan bersama, atau jangan-jangan untuk kebutuhan kita saja? Dengan kepandaian, kita bisa berkembang seperti talenta yang berlipat-lipat, dan kita gunakan dengan aktif dan kreatif untuk membangun kehidupan dengan penuh ketaatan. Saudara-saudara, barangkali talenta yang Tuhan percayakan kepada kita itu berupa keluarga. Nah, apakah kita sudah sungguh-sungguh membangun keluarga dalam ketaatan kepada Allah? Sudahkah kita sebagai orang tua bertanggung jawab mengasuh, mendidik anak-anak pemberian Tuhan? Saya sebagai bapak yang baru, kami sebagai orang tua yang baru, berlatih dengan begitu keras bagaimana bisa menjadi orang tua yang baik bagi anak kami. Bukan hal yang mudah, namun harus terus berusaha. Kita sebagai anak-anak, apakah sudah bertanggung jawab diberikan oleh Tuhan orang tua yang begitu mengasihi kita? Hidup kita jalani dengan penuh tanggung jawab sebagai bentuk hormat kepada orang tua kita. Seharusnya demikian. Barangkali talenta dari Allah itu berupa pekerjaan, kekayaan, atau mungkin jabatan. Itu juga sesuatu yang sangat berharga, bukan? Dan lihatlah, ada banyak orang yang mempergunakan jabatannya, kekayaannya, pekerjaannya tidak dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab. Banyak orang yang menyepelekan, tidak mengembangkan. Ibarat hamba yang beroleh satu talenta hanya menguburkan saja dan tidak kreatif, tidak aktif dan mengembangkan demi kebaikan bersama. Barangkali talenta dari Tuhan itu berupa gereja, berupa komunitas. Apakah kita sudah membangun gereja dengan penuh tanggung jawab? Apakah kita sudah membangun persekutuan dengan penuh tanggung jawab? Gereja kita, pelayanan kita adalah talenta yang harus kita kerjakan dan kembangkan secara aktif dan kreatif. Di masa pandemi, kita diajak untuk berpelayanan dengan lebih kreatif, aktif, dan berkembang. Tidak hanya monoton, tidak dengan cara-cara yang lama saja. Dan itulah tantangan gereja pada zaman ini. Semakin kita bisa mengembangkan talenta dari Tuhan, berupa apa saja yang berharga dalam kehidupan kita, semakin kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Dan kelak kita akan disapa oleh Sang Tuan, yaitu Allah kita. Hai hamba-hambaku yang baik dan setia, mari ikut dalam kebahagiaan Tuanmu. Bukankah itu harapan semua orang? Keselamatan kita yang sempurna kelak, kita bersama-sama dengan Allah. Namun sebelum itu tiba, hari ini, saat ini, kita diajak untuk menjalankan kehidupan kita dengan penuh tanggung jawab. Apa yang ada, mari kita kelola dengan sebaik-baiknya, dan kita aktif, kreatif, mengembangkan kehidupan kita, membangun kehidupan kita dengan penuh tanggung jawab. Tuhan menolong dan memampukan kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, mari kita memasuki saat hening setelah kita merefleksikan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara dimohon untuk berdiri. Saudara-saudara yang terkasih,
bersama umat Allah di segala tempat dan sepanjang zaman, marilah kita mengingat kembali baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dimohon untuk duduk kembali. Saudara-saudara, mari menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Saya hantarkan. Segala hormat dan puji syukur kami haturkan kepadamu ya Allah. Betapa banyak dan besar berkat yang telah tercurah atas kami. Hari ini kami mensyukuri kehidupan kami di tengah keluarga masing-masing. Tuhan izinkan kami beribadah bersama dengan keluarga kami. Mampukanlah kami membangun kehidupan keluarga dengan penuh tanggung jawab, agar terwujud keluarga yang saling membangun dalam ketaatan sesuai dengan firman-Mu hari ini. Kami sebagai para orang tua, mampukanlah agar kami mengasihi anak-anak kami, cucu-cucu kami, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga menyerahkan anak cucu kami dalam berbagai kesibukan, aktivitas, dan juga harapan-harapan yang mereka miliki. Tuhan Allah mendengar setiap permohonan, dan Tuhan Allah merancang masa depan anak cucu kami, rancangan yang dipenuhi damai sejahtera. Dalam kami hidup berkeluarga, tentu terdapat berbagai macam pergumulan, termasuk mereka yang sedang mengalami sakit. Tuhan Allah yang hadir menjamah, memberkati, dan menguatkan mereka, bahkan menyembuhkan. Dan biarlah setiap keluarga yang sedang bergumul, Tuhan Allah hadir memberikan berkat dan kekuatan. Ya Tuhan, Engkau-lah yang kami yakini sebagai Sang Raja Gereja, dan kami pun teringat atas kehidupan kami di tengah persekutuan. Mampukanlah kami sebagai persekutuan untuk terus bersatu hati. Meskipun kami belum bisa bersekutu dengan keadaan normal seperti dulu lagi, namun kami yakin Tuhan Allah menyatukan kami dalam ikatan kasih, dalam satu roh. Dan biarlah kami menjadi gereja yang saling membangun dalam ketaatan kami kepada Kristus, Sang Kepala Gereja. Berkatilah kami semua yang Engkau berikan tanggung jawab untuk melangsungkan pelayanan, agar kami boleh mempertanggungjawabkan pelayanan kami dengan sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang Tuhan panggilkan kepada kami. Ya Allah, kami pun teringat kehidupan kami di tengah pekerjaan, kehidupan kami di tengah masyarakat, di saat kami beraktivitas setiap hari. Engkau menghendaki agar kami mempertanggungjawabkan pekerjaan kami, mempertanggungjawabkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan, bukan menjadi hamba-hamba yang jahat dan malas, melainkan menjadi hamba yang baik dan setia kepadamu, agar kami terus mengembangkan kehidupan kami secara aktif, secara kreatif, demi kemuliaan Tuhan saja. Dan kami Tuhan panggil menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Mampukanlah kami dan berikanlah kami kekuatan. Ya Tuhan, kami tidak pernah jemu berdoa untuk keadaan bangsa negara kami Indonesia, dan terkhusus dalam rangka menghadapi situasi pandemi COVID-19. Kami meyakini Allah hadir, Allah memberikan berkat dan pertolongan, baik itu kepada para pasien, para penyintas, para tenaga kesehatan, maupun segenap kalangan yang berperan dengan sungguh-sungguh dalam rangka menanggulangi pagebluk ini. Kiranya Allah senantiasa beserta dengan kami. Ya Tuhan, masing-masing dari kami memiliki berbagai macam pergumulan, berbagai macam permohonan yang kami rasakan dalam hati. Kami yakin Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu, dan Allah Maha kasih. Maka
kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan seutuhnya. Ajarlah kami untuk menjadi orang-orang yang taat hanya kepada pemeliharaan Tuhan saja. Ya Tuhan, inilah doa kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, segenap warga GKJ Pekalongan yang dikasihi Tuhan, izinkan kami pada saat ini menyampaikan informasi terkait rencana pelarian dan peneguhan Majelis GKJ Pekalongan. Pertama-tama, kami informasikan bahwa ada 10 anggota Majelis GKJ Pekalongan yang akan habis masa bakti pelayanannya di penghujung tahun ini. Daftar nama majelis yang akan lereh ada di warta gereja. Untuk itu, GKJ Pekalongan perlu menjaring nama-nama calon majelis, calon penatua, dan calon diaken yang akan dilaksanakan tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020. Kemudian akan diteguhkan tanggal 10 Januari 2021. Dalam keadaan normal, pengajuan nama-nama calon dilaksanakan pada saat ibadah hari Minggu di gereja. Karena saat ini kita sedang berada dalam masa pandemi dan belum dapat beribadah di gedung gereja, maka pengajuan nama-nama calon majelis akan dilaksanakan dalam bentuk lain. Untuk itu, ada beberapa keterangan. Pertama, yang memiliki hak suara atau yang berhak mengajukan nama-nama calon majelis adalah segenap warga dewasa GKJ Pekalongan. Yang dimaksud warga dewasa adalah warga gereja yang sudah sidi atau pengakuan percaya dan sudah baptis dewasa. Yang kedua, penjaringan nama-nama calon majelis akan dikoordinasi oleh para majelis di kelompok masing-masing. Nanti, para koordinator majelis kelompok akan menghubungi saudara-saudara sekalian di kelompoknya masing-masing. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara pengajuan nama-nama calon majelis? Ada dua cara. Yang pertama, pengajuan nama dapat dilakukan dengan dua cara. Mengisi blanko secara tertulis yang nanti akan disiapkan oleh gereja. Setelah diisi, blanko diserahkan kepada majelis kelompok. Yang kedua, pengajuan nama juga dapat dilakukan dengan cara berkirim pesan melalui WhatsApp atau WA kepada majelis di kelompok masing-masing. Dengan cara ini diharapkan segenap warga gereja dapat berpartisipasi, baik yang ada di Pekalongan maupun yang ada di luar kota Pekalongan. Sebelum Bapak, Ibu, dan Saudara memilih nama calon majelis, kami menghimbau agar dalam memilih nama-nama tersebut mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama, keseimbangan gender. Artinya,
sebaiknya memilih nama-nama baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, keseimbangan generasi. Artinya, sebaiknya memilih nama-nama baik dari generasi tua, generasi menengah maupun generasi muda. Adapun syarat calon majelis di GKJ Pekalongan adalah sebagai berikut. Yang pertama, warga dewasa yang tidak dalam penggembalaan khusus. Sekali lagi, yang dimaksud warga dewasa adalah warga gereja yang sudah sidi pengakuan percaya atau sudah baptis dewasa. Baik itu yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga. Yang kedua, bagi calon yang sudah berkeluarga, suami atau istrinya adalah warga gereja. Artinya, warga gereja manapun tidak harus warga GKJ Pekalongan. Selain itu, suami atau istri bukanlah anggota majelis yang masih aktif melayani. Kemudian yang ketiga, mempunyai pengetahuan tentang Alkitab, PPA GKJ, dan TGTL GKJ, serta bersedia menaatinya. Tentu saja pengetahuan di sini bukanlah berarti harus menguasai. Kita semua sebagai warga dewasa pasti telah memiliki pengetahuan tentang dokumen-dokumen gerejawi tersebut, karena telah melewati proses katekisasi maupun pengalaman hidup bergereja. Kemudian yang ketiga, yang keempat, bersedia memegang rahasia jabatan, dan yang terakhir kelima, bersedia bekerja sama dengan orang lain. Nah, demikian informasi ini kami sampaikan, kiranya menjadi perhatian bagi segenap warga GKJ Pekalongan. Kita percaya bahwa Kristus, Sang Raja Gereja, akan senantiasa memampukan kita membangun pelayanan yang bertanggung jawab di dalam Tuhan. Matur nuwun, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, marilah kita mempersembahkan pada Tuhan. Sebelumnya akan saya bacakan dasar persembahan dengan firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Marilah kita haturkan persembahan diiringi nyanyian Kidung Jemaat nomor 337, bait 1 disambut bait yang kedua. Betapa kita tidak bersyukur, dan seterusnya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah.
cahaya surya nan cerah, di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Marilah kita bersyukur dengan doa syukur. Saya hantarkan. Allah yang Maha Kudus yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena berkat-berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, baik di hari-hari yang telah kami lalui hingga pada saat ini. Tuhan, Kau juga memberikan kesempatan kami untuk memberikan persembahan yang berupa uang yang kami ambil dari berkat-berkat-Mu juga. Persembahan yang sedikit dan penuh dengan dosa ini kiranya Tuhan terima, Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini bisa menjadi berkat untuk gereja-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan tuntun dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang mereka lakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa seperti Engkau memimpin kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita nyanyikan nyanyian pengutusan di dalam Kidung Jemaat 337, bait yang ketiga, bumi yang hijau, langit yang terang. Bumi yang hijau, langitnya cerah, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Saudara-saudara, marilah kita kembali menjalani kehidupan kita dengan penuh syukur kepada Allah, dengan mengingat firman-Nya, agar kita hidup saling membangun dalam ketaatan kepada Kristus. Kini terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan sampai selama-lamanya. Amin.